Saat kita mikirin masa depan, entah itu buat perusahaan atau bahkan karir kita sendiri, biasanya kita mulai dari mana sih? Kebanyakan dari kita kan langsung loncat ke data ya, tren pasar, proyeksi, laporan kompetitor. Tapi, gimana kalau langkah pertama yang paling penting itu justru sering kita lewati? Gimana kalau kita selama ini memulai dari tempat yang salah? Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bongkar fondasi dari semua strategi yang baik berdasarkan bab 7 buku Rethinking Strategy. Judulnya Tantangan Strategis. Misi kita hari ini, simple tapi mendalam. Cari tahu cara mengajukan pertanyaan yang benar-benar tepat sasaran. Pertanyaan yang akan jadi kompas buat semua perencanaan Anda ke depan. Betul sekali. Dan ini poin yang krusial banget. Banyak orang kan mikir perencanaan skenario itu kayak meramal masa depan. Padahal sama sekali bukan. Tujuannya itu bukan buat nebak apa yang bakal terjadi di tahun 2035. Tujuannya itu untuk bikin kita, tim kita, bisa ngambil keputusan yang lebih cerdas, lebih tangguh, ya hari ini juga. Tantangan strategis yang kita definisikan di awal ini, itu jangkarnya. Kalau jangkarnya salah, ya kapalnya bakal berlayar kemana-mana, secanggih apapun alatnya. Oke. Mari kita bedah konsep intinya deh. Apa sih sebenarnya tantangan strategis itu? Saya suka cara buku ini menyederhanakannya. Katanya intinya itu ya masalah besar apapun yang bikin para pimpinan susah tidur gitu. Sesuatu yang fundamental. Dan penulis membaginya jadi 3 jenis. Menurut saya ini kerangka yang praktis banget. Betul, ini kayak 3 pintu masuk yang beda-beda buat mulai mikirin masa depan. Pintu pertama itu tantangan inovatif. Ini untuk situasi yang mungkin Anda kenal baik, tim Anda rasanya agak mandek, bisnis jalan seperti biasa, tapi ada perasaan gelisah gitu kayak ada disrupsi besar di luar sana yang lagi ngintai. Belum tahu apa, tapi udah kerasa hawa-hawanya gitu ya. Nah, itu dia. Jadi pertanyaannya bukan gimana cara naikin penjualan 5% tahun depan, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Misalnya, di dunia 10 tahun dari sekarang, kenapa perusahaan kita masih relevan? Ini soal maksa pikiran kita keluar dari rutinitas harian. Saya bisa bayangin ini jenis tantangan yang paling susah. Soalnya abstrak banget. Gampang banget kan buat kita balik lagi ke pemikiran, ya udah bisnis seperti biasa aja. Gimana caranya sebuah tim bisa tetap fokus sama pertanyaan sebesar itu tanpa merasa, kewalahan? Pertanyaan bagus. Kuncinya itu jangan coba dijawab dalam 1 hari. Proses ini memang dirancang untuk eksplorasi. Tantangan inovatif ini anggap aja sebagai izin untuk berpikir liar di awal. Tujuannya bukan buat langsung nemu satu ide miliaran dolar, tapi buat memperluas peta kemungkinan Anda. Jadi jangan takut sama pertanyaan besar. Justru rangkul ketidakpastiannya. Oke, jadi itu pintu pertama. Membuka pikiran waktu merasa mandek. Terus pintu kedua. Buku ini menyebutnya tantangan spesifik. Kedengerannya sih kebalikannya ya. Tepat sekali. Tantangan spesifik ini jauh lebih membumi. Ini tentang keputusan konkret yang udah ada di meja. Contohnya, haruskah kita investasi 500 juta dolar buat bangun pabrik baru di Vietnam? Atau haruskah kita akuisisi startup teknologi X? Ini kan pertanyaan ya atau tidak yang sangat besar. Nah, yang menarik dan seringkali bahaya dari tantangan spesifik ini adalah asumsi yang tersembunyi di dalamnya. Asumsi tersembunyi. Maksudnya asumsi kalau masa depan bakal mirip sama masa sekarang, gitu. Persis. Misalnya, kita bangun pabrik baru, kita asumsi aja permintaan bakal terus ada kayak sekarang. Betul. Asumsi bahwa kondisi bisnis, regulasi, perilaku konsumen, itu semua bakal stabil. Dan disinilah gunanya perencanaan skenario. Skenario itu maksa kita buat bertanya, gimana kalau asumsi fundamental kita ini salah? Gimana kalau dalam 10 tahun ada teknologi baru yang bikin pabrik kita usang? Ini kayak stress test buat strategi Anda sebelum Anda benar-benar mempertaruhkan uangnya. Menguji keyakinan buta kita. Wah, itu poin yang kuat banget. Oke, jadi ada inovatif buat ide baru, spesifik buat keputusan besar. Terus yang ketiga, tantangan eksploratif. Ini posisinya di mana? Sangat gak pasti. Anda tahu itu penting, tapi Anda belum tahu persis sepenting apa atau harus ngapain. Contoh paling pas sekarang ya AI generatif. Semua dewan direksi ngomongin ini. Pertanyaannya, apa potensi dampak AI generatif buat model bisnis kita? Tujuannya di sini bukan buat bikin ide baru atau ambil keputusan ya tidak, tapi untuk belajar.
Tujuannya untuk membangun pemahaman, supaya kita nggak telat merespon pas kabut ketidakpastiannya mulai menipis. Jadi ini soal ngisi kesenjangan pengetahuan kita ya. Artinya, sebelum kita bisa mutusin harus ngapain soal AI, kita harus paham dulu AI itu apa dan kemungkinannya apa aja. Ini praktis banget sih. Jadi, apapun kebutuhan Anda, mau cari terobosan, mau bikin pertaruhan besar, atau cuma mau paham dunia yang berubah, semuanya mulai dari milih jenis pertanyaan yang pas. Oke, kita udah tahu jenis pertanyaannya. Tapi ada satu variabel lagi yang sering jadi perdebatan sengit. Seberapa jauh kita harus melihat ke depan? Kita ngomongin 2030 atau 2050 nih. Buku ini punya pandangan menarik soal ini. Ternyata, kebanyakan dari kita secara alami salah milih jangka waktunya. Ini bias kognitif yang kuat banget, terutama di dunia korporat. Kita kan semua dikondisikan untuk mikir dalam siklus pendek. Target kuartalan, bonus tahunan, rencana strategis 3 tahun. Akibatnya, pas ada yang usul cakrawala 10 atau 15 tahun, reaksi pertamanya seringkali nolak. Ada salah paham. Dikira kalau lihat 15 tahun ke depan, berarti kita baru akan bertindak 15 tahun lagi. Padahal sebaliknya, visi jangka panjang itu justru buat mempertajam keputusan yang kita ambil, ya besok pagi. Dan saya rasa cakrawala yang lebih panjang itu kan terasa menakutkan ya, karena memaksa kita keluar dari zona nyaman. Lebih gampang prediksi tahun depan daripada 10 tahun lagi. Jadi, gimana kita ngelawan bias ini? Buku ini ngasih 3 kriteria nih buat milih cakrawala yang tepat. Betul, dan 3 kriteria ini sangat logis kalau kita pikirin. Kriteria pertama itu respons. Sederhananya, cakrawala waktu perencanaan Anda harus lebih panjang dari waktu yang Anda butuhkan untuk merespons. Contoh klasiknya itu industri tambang atau energi. Mereka kan butuh 10 bahkan 15 tahun, dari mulai eksplorasi, izin, sampai bangun fasilitas. Kalau mereka cuma merencanakan untuk 5 tahun, mereka bakal selalu telat. Selalu ketinggalan ya, mereka akan membangun sesuatu untuk dunia yang udah nggak ada lagi. Nah, itu dia. Jadi, sesuaikan dengan kecepatan industri kita. Kalau butuh 7 tahun buat luncurin produk baru, ya jangan bikin rencana 5 tahun. Masuk akal. Kriteria kedua apa? Kriteria kedua itu relevansi, yang oleh penulis disebut dengan istilah bagus, bayangan keputusan, atau decision shadow. Idenya gini. Setiap keputusan besar yang Anda ambil hari ini kan ninggalin bayangan ke masa depan. Seberapa panjang bayangannya? Kalau Anda bangun infrastruktur digital yang dirancang untuk bertahan 20 tahun, ya bayangan keputusannya 20 tahun. Keliru banget kalau bikin keputusan itu cuma dengan ngelihat 5 tahun ke depan. Anda harus cocokkan cakrawala skenario Anda dengan panjangnya bayangan dari keputusan terpenting Anda. Saya suka metafora bayangan keputusan itu. Ini maksa kita buat tanggung jawab sama konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita sekarang. Tapi disinilah saya lihat ada potensi konflik nih. Kriteria ketiga gimana? Kriteria ketiga adalah kreativitas dan keterlibatan. Ini seninya menyeimbangkan. Kalau cakrawala Anda terlalu pendek, katakanlah 3-5 tahun, pikiran orang cenderung kekunci sama apa yang mungkin. Hasilnya ya paling perbaikan kecil-kecilan, nggak ada terobosan. Sebaliknya, kalau terlalu jauh, misalnya 50 tahun, itu bisa jadi kayak fiksi ilmiah, orang-orang bakal kehilangan minat. Nanti malah nanya, oke, mobil terbangnya mana? Diskusinya jadi nggak relevan. Nah, di sini saya lihat ketegangannya. Misalnya, bayangan keputusan kita 25 tahun, tapi cakrawala 25 tahun itu rasanya kejauhan buat memicu keterlibatan tim. Sebaliknya, buat industri kayak fashion, waktu responsnya mungkin cuma 6 bulan, tapi mereka butuh cakrawala 10 tahun buat memicu kreativitas soal perubahan budaya. Gimana kita navigasi konflik antar kriteria ini? Itu pertanyaan yang tajam sekali. Dan disitulah letak seninya, bukan sainsnya. Nggak ada satu jawaban benar. Ini adalah percakapan yang harus terjadi di dalam tim. Seringnya, solusinya itu nemuin sweet spot. Buat kebanyakan organisasi, rentang 10-15 tahun itu sering jadi titik ideal. Cukup jauh buat membebaskan pikiran, tapi cukup dekat sehingga orang masih bisa merasakan relevansinya. Saya pernah kerja sama perusahaan telekomunikasi. Mereka mau bangun jaringan fiber optik, investasi 30 tahun. Tapi semua proyeksi keuangan mereka cuma sampai 5 tahun. Saya tanya, setelah 5 tahun kabelnya mau dibongkar lagi? Tentu enggak kan? Jadi kenapa perencanaannya berhenti di situ? Itu momen yang membuka mereka mata. Akhirnya mereka milih cakrawala 15 tahun. Jadi kerangka ini bukan formula ya, tapi lebih ke pemicu percakapan.
Saat Anda merencanakan proyek berikutnya, Anda bisa bawa 3 pertanyaan ini ke tim. Berapa lama waktu respons kita? Seberapa panjang bayangan keputusan ini? Dan yang terpenting, cakrawala mana yang akan memicu pemikiran paling berani, bukan cuma yang paling aman? Wah, ini mengubah cara kita ngomongin masa depan sih. Dan ini membawa kita ke poin penutup dari bab ini, yang menurut saya penting banget. Setelah kita susah payah mendefinisikan tantangan dan milih cakrawala waktu, entah itu 2035 atau 2045, buku ini ngingetin kita bahwa angka tahun itu sendiri sebenarnya nggak terlalu penting. Itu cuma penanda. Tepat. Angka tahunnya, misalnya 2040, itu cuma alat bantu sekali pakai. Yang jauh lebih berharga itu prosesnya. Wawasan yang sesungguhnya itu nggak muncul dari laporan akhir yang tebal. Wawasan itu muncul di percakapan-percakapan sulit selama prosesnya. Saat kepala marketing dan kepala operasional akhirnya duduk bareng dan sadar kalau asumsi mereka tentang masa depan itu ternyata bertentangan. Atau saat seorang insinyur junior ngajuin pertanyaan bodoh yang ternyata membongkar asumsi yang dipegang teguh semua orang selama ini. Jadi prosesnya adalah tujuannya. Diagram alur waktu di buku ini kan nunjukin ini bukan sekedar rapat satu hari ya. Ini komitmen serius, ada lokakarya, riset, perdebatan. Kedengarannya capek banget. Apakah sepadan? Keunggulan Anda itu bukan datang dari punya data yang lebih baik, tapi dari punya wawasan yang lebih tajam dari data itu. Dan wawasan itu lahir dari proses interpretasi kolektif yang mendalam. Anda melakukan ini bukan buat dapat dokumen bagus untuk disimpan di laci. Anda melakukannya untuk membangun otot berpikir strategis di seluruh organisasi. Oke, mari kita coba rangkum poin utamanya untuk Anda. Semua perencanaan strategis yang hebat itu nggak dimulai dari spreadsheet, tapi dari pertanyaan yang tepat. Pertama, definisikan dengan jelas tantangan strategis Anda. Apakah Anda butuh ide inovatif yang segar, perlu bikin keputusan spesifik yang besar, atau perlu mengeksplorasi wilayah baru? Setelah itu, pilih cakrawala waktu Anda dengan sengaja, bukan karena kebiasaan. Gunakan 3 lensa, waktu respons Anda, bayangan keputusan Anda, dan titik yang memicu kreativitas tim. Jangan takut buat mendorong batasnya sedikit lebih jauh dari zona nyaman. Dan yang terpenting, ingatlah bahwa tujuan akhirnya bukan dokumen ramalan, tapi wawasan mendalam yang muncul dari proses percakapan dan perdebatan yang jujur. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran penutup yang menurut saya provokatif banget. Penulis menutup bab ini dengan bilang bahwa pencarian wawasan sejati itu selalu dimulai dengan serangkaian percakapan internal. Ini mengarah ke sebuah pertanyaan yang sering kita lupakan di tengah sibuknya cari data eksternal. Dan pertanyaan itu adalah, Jenak dan bertanya kepada tim Anda, atau bahkan kepada diri sendiri, masa depan seperti apa yang sebenarnya kita semua secara diam-diam antisipasi akan terjadi. Dan asumsi-asumsi tersembunyi, keyakinan yang tidak pernah kita ucapkan, yang menjadi dasar dari semua rencana dan anggaran kita saat ini. Menurut penulis, percakapan yang jujur dan terkadang nggak nyaman itulah titik awal yang sesungguhnya. Itulah fondasinya.